Selamat pagi, menjelang siang, rekan-rekan semua, para penggiat konservasi. Bersyukur sekali masih lumayan banyak ini, masih padat, di atas juga masih penuh. Walaupun ini adalah sesi terakhir hari ini, tapi saya rasa semangatnya masih sama dengan pada saat hari pertama pembukaan di tanggal 15. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi terakhir ini, bagaimana tadi MC sudah sampaikan, saya perkenalkan Lulu Agustina dari KLHK akan memandu sesi terakhir. Kita akan ngobrol dengan para pegiat konservasi. Untuk kali ini biasanya gongnya itu kan yang wow gitu ya. Ini wow-nya karena para muda yang luar biasa kiprahnya untuk konservasi kita. Yang pertama kita panggil Mbak Ayu, Mbak Rahayu Oktaviani. Saya panggil Mbak aja ya Mbak ya. Beliau dari Kiara Community. Dan yang kedua Mas Irawan, monggo Mas Irawan untuk ke depan. Ini adalah dua orang yang luar biasa. Hari ini, siang ini kita ingin mendengarkan agar kita bisa mendapat inspirasi dari beliau-beliau para pegiat konservasi ini. Sebelumnya saya bacakan dulu CV singkat dari Mbak Ayu, saya panggilnya Mbak Ayu. Mbak Rahayu Oktaviani ini dari Kiara Indonesia, sebelumnya pernah di Ikraf, pernah di Siberut Conservation Program ya, sudah melalang buana dan lulusan dari IPB S1-nya, S2-nya dari University of South Korea. Jadi ini yang para hobi drakor, beliau dari Korea. Tapi bukan artis drakor kan ya. Sekarang beliau bekerja di Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara atau Kiara Indonesia. Interestnya di primata khususnya ya Mbak ya. Di primata. Pengalamannya banyak sekali, ini presentasi di luar negeri, di dalam negeri, publikasi juga banyak sekali, baik di internasional maupun nasional, awardee juga banyak, ada yang Young Counselor Award, Charles Southwick Conservation Education Commitment Award, banyak sekali. Sangat berpengalaman dan sudah diakui kiprahnya dalam konservasi. Tepuk tangan dong. Untuk narasumber kita yang kedua, ini ada Mas Irawan Hadiwijaya. Boleh ya saya panggil Mas ya? Kita selisih umurnya cuma berapa hari kok. Mas Irawan Hadiwijaya ini adalah avatar pengendali ekosistem hutan dari Taman Nasional Betung Kerihun. Ini beliau luar biasa, pernah beberapa kali juga mendapatkan award gitu ya, bantuan pendanaan untuk penelitian yang beliau gawangi sejak tahun 2014 dari ADB, dari ITTO, kemudian juga menjadi topografer ya di beberapa perusahaan sebelum jadi ASN, dan sekarang memang passionnya itu di freshwaternya di Betung Kerihun. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan, disurvei, diteliti. Nanti kita akan gali apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana pengalamannya untuk bisa menggugah kita semua untuk berkiprah, be part of the plan menuju living in harmony with nature. Baik, saya tidak akan berpanjang-panjang, mungkin sebagai pengantar sebelum kita ngobrol banyak, ini Mbak Ayu dan Mas Irawan, saya mulai dari Mbak Ayu dulu, 10 menit maksimal gitu ya, untuk bercerita, apa sih yang sudah dilakukan selama ini gitu, dan kenapa menekuni ini dan sebagainya. Saya beri waktu 10 menit, nanti kemudian Mas Irawan, dan setelah itu kita akan ngobrol banyak. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali bisa hadir pada pagi hari ini. Nama saya Rahayu Oktaviani dari Kiara. Terus kemudian tadi Bu Lulu juga sudah menyampaikan ya mengenai bagaimana sih awalnya ketertarikan terutama di bidang konservasi. Kalau boleh Ibu, saya izin untuk memulai presentasinya. Silakan.
paparannya Bu Ayu. Oke, terima kasih. Ini adalah cinta pertama saya di dunia primata. Orangutan Kalimantan khususnya. Jadi dulu ini yang menjadi salah satu alasan kenapa saya masuk Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Kemudian saya mau melakukan penelitian tentang satwa liar, khususnya tentang orangutan. Tapi lalu kemudian ternyata mimpi saya itu harus dikubur, karena saya nggak punya dana untuk melakukan penelitian tentang orangutan. Dosen saya juga tidak ada proyek ataupun kegiatan yang terkait dengan orangutan di Kalimantan. Pupuslah sudah harapan dan mimpi mengenai penelitian mengenai orangutan itu sendiri. Tapi lalu kemudian dosen saya menawarkan, mau nggak penelitian yang dekat aja tentang owa Jawa katanya. Di Pulau Jawa, saat itu sebagai rimbawan, mahasiswa yang masih menggebu-gebu darah mudanya untuk melakukan penelitian di lapangan, pikiran saya cuma satu, di Jawa itu udah nggak ada hutan. Pikiran saya cuma itu saja. Tapi lalu kemudian daripada nggak lulus, jadi mau nggak mau saya terima tawaran dari dosen saya untuk melakukan kegiatan penelitian terkait sama owa Jawa. Judul penelitian saya saat itu adalah tentang perilaku bersuara pada owa Jawa di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Satu taman nasional yang lokasinya sebenarnya nggak terlalu jauh dari Jakarta, masih sangat mudah untuk diakses dari berbagai lokasi, dan juga kemudian menjadi rumah bagi banyak spesies yang dilindungi. Salah satunya adalah owa Jawa. Penelitian saya terkait dengan owa Jawa, di literatur yang saya baca, biasanya itu owa Jawa akan mengeluarkan morning call atau suara di pagi hari, di jam 8 sampai jam 9. Tapi lalu kenyataannya, selama melakukan kegiatan penelitian berminggu-minggu, tidak ada suara owa Jawa sama sekali. Harus menunggu, kemudian sampai satu hari saya diberikan izin oleh owa Jawa untuk mendengarkan suaranya yang sangat indah sekali. Kalau boleh diperdengarkan. Bisa diklik. Operator yang link suara. Oke, kalau nggak bisa jadi suaranya nggak sebagus suara aslinya, tapi ini adalah suara panggilan betina saat dia defense teritorinya. Wuk, 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 wuk. Itu adalah suara panggilan betina. Yang pertama kali saya dengar di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Lantunan suara betina yang pada akhirnya meyakinkan saya bahwa saya ingin tahu lebih banyak mengenai spesies satu ini. Indonesia punya lebih dari 60 spesies primata. Kenapa kita hanya terfokus pada satu atau dua jenis? Sementara jenis primata tersebar mulai dari Sumatera hingga Sulawesi. Saatnya teman-teman yang masih muda untuk bergerak untuk melakukan kegiatan penelitian dan konservasi terkait primata. Lalu dari situ saya ingin tahu lebih banyak tentang owa Jawa itu sendiri, yang akhirnya kami memulai kegiatan riset bekerjasama dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Oke, sedikit mengenai owa Jawa atau Hilobates molo atau Javan gibbon. Ada hubungan khusus antara owa Jawa dengan pohon. Owa Jawa tidak bisa terpisah dengan tajuk pepohonan, karena dia sifatnya arboreal. Jadi sebagian besar hidupnya ada di atas pohon. Lalu kemudian sifatnya dia sosial monogami, yang artinya dia akan berpasangan dengan satu pasangan saja, dan dia hidup dalam kelompok yang kecil. Owa Jawa memiliki fungsi yang penting di dalam, boleh tolong kembali dulu. Oke. Owa Jawa memiliki fungsi yang penting dalam ekosistem sebagai penyebar biji karena dia adalah pemakan buah. Lebih dari 60% pakannya si owa Jawa ini adalah buah-buahan. Dan melalui saluran pencernaannya bijinya bisa berubah nantinya menjadi pohon. Terus kemudian tadi suara berfungsi untuk menandai wilayah teritori, itu salah satu fungsinya. Dan owa Jawa dia tidak hidup pada malam hari, dia seperti kebanyakan primata pada umumnya yang hidup dan aktif pada siang hari. Dan satu hal yang menarik dari owa Jawa dibandingkan dengan beberapa spesies Hilobates lainnya, itu dia tidak melakukan duet antara jantan dan betina. Jadi keduanya melakukan panggilan suara yang berbeda-beda. Dan tidak seperti kera besar seperti orangutan, gorila, simpanse, ataupun bonobo, owa Jawa tidak membangun sarang. Oke, next. Salah satu hasil penelitian perilaku dan ekologi jangka panjang yang kami lakukan bersama dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah untuk mengidentifikasi dan melakukan penelitian jangka panjang tentang perilakunya. Jadi ini kenalin, ini adalah 3 kelompok owa Jawa yang kami monitoring secara rutin bersama dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang kami sebut sebagai kelompok A, kelompok B, dan kelompok S. Data demografi seperti ini adalah data yang sulit sekali untuk dikumpulkan
Data yang butuh bertahun-tahun sampai kita bisa melihat ini anaknya siapa sih, ini dia lahirnya kapan, dia meninggalnya kapan, atau dia keluar dari kelompoknya kapan, seperti itu. Dan data ini menjadi salah satu hasil dari penelitian perilaku ekologi jangka panjang yang kami lakukan di Hutan Citalahap, Research Ikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, bekerja sama juga dengan IPB dan IFO Women's University dari Korea Selatan. Oke, next. Ini adalah satu privilege atau keistimewaan yang bisa kami dapatkan di lapangan, yaitu memonitor kelahiran individu bayi owa Jawa di alam. Yang pertama adalah bayi Kelana. Bayi Kelana lahir dari kelompok B pada Oktober 2023. Ibunya, Kathy, terakhir kali lahiran itu di tahun 2017. Jadi ada rentang waktu yang cukup lama ketika Kathy melahirkan. Dan itu menjadi satu surprise yang benar-benar kita kaget sekali ketika Kelana itu lahir, sampai kemudian kami berterima kasih juga kepada Pak Dirjen yang sempat untuk memberikan nama kepada bayi owa Jawa yang satu ini. Yang kemudian yang kedua, bayi dari Ayu, dari ibu dari kelompok A, namanya Abi Praya atau panggilannya Abi, yang lahir baru banget di bulan Maret tahun 2024 ini dan diberi nama oleh Bapak Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Oke, next. Ada 3 hal yang menjadi refleksi dari kegiatan penelitian yang kami jalani selama ini, yaitu untuk membangun inklusivitas di lapangan. Bagaimana caranya kita bisa membangun dan mendukung pengembangan kapasitas staf-staf lapangan, teman-teman tim peneliti lokal. Karena kita tahu tanpa teman-teman lapangan sebagai ujung tombak kegiatan konservasi, hasil yang ada selama ini itu belum tentu ada. Jadi penting sekali untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman asisten, kepada teman-teman ranger dan sebagainya bahwa data yang diambil ini memiliki fungsi yang sangat berarti di dunia konservasi. Itu dia kenapa pentingnya peningkatan kapasitas bagi teman-teman staf lapangan. Kemudian yang kedua adalah pentingnya untuk mendukung pengembangan dan kapasitas para peneliti lokal. Dari hari kemarin-kemarin sudah disampaikan, terutama oleh Dr. Sunarto, pentingnya National Red List Assessment untuk kita, supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Kita yang memiliki data, kita yang memiliki keanekaragaman hayati, dan kita pula yang harusnya memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan penelitian dan konservasi di depan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah penguatan kolaborasi multi pihak. Sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa konservasi bukan kerja sendiri, yang artinya itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai sektor dan saling bersinergi. Oke, next. Yang paling utama selanjutnya adalah berbagai hasil penelitian biasanya akan dimuat dalam bentuk publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah yang sebenarnya kadang bahasanya tidak mudah untuk dimengerti sampai ke level tapak. Padahal kita ingin semua orang bisa saling merangkul untuk bersama-sama bekerja di bidang konservasi. Itu dia kenapa penting untuk membumikan pengetahuan, menjadikan bahasa-bahasa yang tadinya sulit dimengerti menjadi lebih mudah dipahami dan lebih sederhana. Sampai ke level anak-anak seperti itu. Jadi yang coba kita lakukan dengan berbagai hasil penelitian, kita olah sebisa mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana supaya bisa dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat. Jadi mulai dari papan informasi dan semuanya adalah scientific based. Jadi itu yang paling penting menurut saya. Terus kemudian next. Dari OA saya belajar bahwa awalnya mungkin saya tertarik mengenai perilaku owa Jawa itu sendiri. Bagaimana sih dia bergerak, bagaimana dia berinteraksi dengan yang lain, dan bagaimana perilakunya ketika bertemu dengan kelompok atau lainnya. Tapi lalu kemudian yang saya sadari setelah sekian lama bahwa ada hubungan penting antara manusia dan alam. Manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam. Kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Dan masyarakat di sekitar hutan juga adalah bagian dari upaya konservasi. Jadi itu yang coba kami lakukan melalui 3 kegiatan utama bersama dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yaitu melakukan kegiatan riset dan monitoring bersama-sama untuk owa Jawa, pendidikan konservasi khususnya, dan juga pengembangan masyarakat khususnya bagi para perempuan yang tinggal di sekitar hutan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu, luar biasa ceritanya dari yang cinta pertamanya orang utan tapi ternyata takdirnya ke owa gitu ya. Baik Pak Irawan, saya persilahkan untuk menceritakan dulu gitu ya sebagai pengantar obrolan kita siang ini, sama maksimal 10 menit, silahkan. Baik, slide-nya, operator. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit koreksi Bu Lulu. Kalau tadi disebut Betung Grihun, saat ini Betung Grihun Danau Sentarum. Karena kedua taman nasional ini sudah merger di tahun 2016.
Dan kebetulan saat ini saya bertugas di sektor Danau Sentarumnya, Bu. Oke, silakan lanjut. Nah, jadi kondisi Tanah Bentarum secara umum, ini TNBK yang di sektor utara memiliki luas 816.693,40 hektar, sementara TNDS yang agak kiri ke bawah itu sekitar 127.393,40 hektar. Dan kedua taman nasional ini dulunya memang sendiri-sendiri, di tahun 2016 sudah menjadi satu, akhirnya sekarang sebutannya Balai Besar Taman Nasional Betung Gerihun dan Danau Sentarum atau disingkat Tanah Bentarum. Oke, next. Nah, jadi potensi di TNBK-nya sendiri yang ada dari jenis flora mencapai 1.200 lebih, 75 diantaranya merupakan endemik Borneo. Dan ada 14 jenis catatan baru. Ini merupakan data yang dari terutama sebagian besar hasil penelitian di tahun 97, itu masih eranya fase ITTO. Banyak rekan-rekan dari LIPI waktu itu, namanya masih LIPI, yang melakukan penelitian di situ bersama beberapa NGO. Sementara untuk fauna ada 48 jenis mamalia, 7 primata. Untuk ikan ada 114, 170 jenis serangga, 301 burung, 104 herpetofauna, dan 48 jenis kupu-kupu. Khusus untuk yang jenis ikan ini 114, dulunya 112. Alhamdulillah kita bisa menambahkan catatan baru, satu melalui kegiatan survei biodiversity, yang satu melalui kegiatan rutin patroli resort, Bu. Jadi itu beberapa temuan yang kita dapatkan bersama kawan-kawan yang menghasilkan 2 catatan baru. Sebenarnya yang satu itu masih teka-teki karena sampai sekarang kita baru mendapat pendekatan hanya dapat di nama genus aja, untuk spesies kita belum dapat. Kita coba bertanya maupun lemparkan ke beberapa rekan, hingga detik ini belum ada jawaban. Dan artinya itu 10 tahun belum terkuak. Untuk jenisnya adalah buntal merah, kami bilang buntal merah atau nama lokalnya buntal Sabang. Jadi kami hanya bisa memberikan penamaan, waktu itu masih nama genus buntal itu Monotrete, sekarang sudah berubah lagi menjadi pau. Jadi kami hanya bisa menyebutnya pau SP saja. Oke, lanjut. Sebentar, sebelum ini di Betung Gerihun sendiri ada catatan baru untuk yang di perairan air tawar, walaupun bukan ikan, tapi ini ada temuan kawan-kawan yang melakukan survei di Gua Kars, ya ini udang purba. Itu pun proses identifikasinya masih berjalan, untuk sementara diidentifikasi sebagai udang purba atau Stenacellus javanicus. Ini mengacu dengan jenis yang ada di Jawa. Sementara ini berada di, kalau di peta Taman Nasional Betung Gerihun itu ada di sektor utara bagian timur. Itu di Perhuluan Kapuas, itu di dalam gua. Logikanya dengan kondisi geografis yang berbeda itu diduga itu bisa jadi temuan baru, tapi proses identifikasi ini masih berjalan hingga saat ini. Belum ada ada hasil yang final. Oke, lanjut untuk Danau Sentarum. Nah, Danau Sentarum sendiri dengan 127.000 hektar memiliki jenis kekayaan jenis flora 675, terdiri dari 97 famili, 13 diantaranya merupakan jenis langka dan endemik Borneo. Untuk anggrek kurang lebih 154. Namun kebanyakan jenis ini kalau di list database kami ini kebanyakan masih juga beberapa masih penamaan hanya sampai genus. Artinya untuk spesies belum terkuak. Dan ini perlu kerjasama atau kolaborasi multi pihak agar identifikasi jenis ini bisa berjalan dan bisa diketahui apakah ini jenis yang sudah ada atau mungkin bisa jadi itu jenis-jenis yang baru. Untuk jenis faunanya ada 147 famili, 147 jenis mamalia, 2/3 dari mamalia Kalimantan, terus 31 jenis reptil, 310 jenis apes. Untuk ikannya sendiri justru lebih banyak daripada Danau Sentarum yang notabene luasannya lebih luas daripada Danau Sentarum. Untuk ikan ada 266 jenis ikan yang merupakan 70% jenis ikan yang ada di Kalimantan Barat. Itu ada di Danau Sentarum. Kenapa bisa cukup banyak? Karena Danau Sentarum itu merupakan danau limpahan. Jadi di saat air Kapuas naik, air masuk ke Danau Sentarum dan otomatis ikan-ikan pun ada yang berapa origin di Kapuas ikut masuk ke dalam danau itu sendiri. Nah, sementara ikan yang cukup terkenal di Danau Sentarum dan merupakan habitat dari ikan arwana merah atau Stylophagus formosus.
Di tempat lain belum ada tidak ada ini. Jadi silok merah ini dilindungi karena memang habitatnya sangat terbatas. Dia hanya diketemukan di Danau Sentarum. Yang di sebelahnya itu ada ikan ringo, itu juga termasuk ikan nilai tinggi, cuman harganya juga fluktuatif di saat permintaan meningkat, pasokan kurang, harganya akan melejit. Oke, lanjut. Nah, jadi ini kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah kita lakukan. Untuk 3 foto di atas itu melakukan kegiatan yang rutin kita lakukan tiap bulan di saat kita patroli. Nah, di saat saya mengikuti suatu patroli resort, saya biasanya menyampaikan ke kepala resort titipan, Pak, saya mau ngambil data ikan di sungai ini. Beliau biasanya mengakomodir, memberikan kesempatan. Nah, ini kalau yang di 3 foto yang kedua itu kebetulan itu berbarengan dengan kegiatan biodiversity survey. Di situ kita diperkenalkan penggunaan T-bar tagging, dan ini kita gunakan waktu itu juga untuk melakukan uji coba penghitungan populasi tertutup. Jadi ikan kita tangkap sebanyak 20 ekor, kita tandain, kita biarkan, kita lepas lagi, baru kita coba tangkap lagi. Dari hasil yang tertangkap akhirnya dilakukan penghitungan untuk mendapatkan dugaan populasi di satu anak sungai. Dan di sini kebanyakan kita menggunakan teknik pancing. Dan awal memang saya hobi mancing. Saya bukan orang yang basic dari perikanan, dari hobi mancing. Saya sering mendapatkan spesimen-spesimen yang mungkin di saat kawan-kawan melakukan kegiatan pengambilan data itu sulit didapatkan. Misalnya pakai pukat, ternyata nggak dapat, akhirnya dengan jalan memancing bisa dapat. Nah, terus waktu itu saya dikenalkan oleh kawan-kawan dari hilir, kalau istilah kami karena kami berada di hulu, mancing dengan artificial lure atau umpan buatan. Itu meningkatkan persentase keberhasilan kita dalam menangkap ikan, terutama untuk jenis-jenis ikan yang beratnya di atas 1 kilo atau 2 kilo. Jadi di saat kawan-kawan ada penelitian tentang kematangan gonat, otomatis kita harus yang istilahnya membantu mencari spesimen itu dengan alat-alat pancing yang kita punya. Dan melalui kegiatan mancing ini pun kita mencoba memperkenalkan, next slide, kegiatan fun fishing atau memancing konservasi. Seperti apa itu memancing konservasi dengan penggunaan artificial lure. Jadi dulu memang sempat ada polemik, dianggap kita nih menyiksa ikan atau apa. Kami sudah menyadari polemik itu mungkin akan muncul, makanya di kalangan komunitas kami mengubah penggunaan mata kail 3 mata atau treble hook menjadi mata kail tunggal. Yang itu di saat hook up, efek rusak pada ikan itu sangat bisa diminimalisir. Bahkan untuk level pemancing yang lebih mahir, ruit di mata pancing itu dikikis, dihilangkan. Artinya di saat ikan terkena mata kail, proses pelepasannya pun akan lebih mudah. Dan kawan-kawan memperkenalkan slogan catch and release. Jadi memancing kita mendapatkan foto ikan, setelah ikan dinormalkan lagi, udah bugar, dilepaskan lagi. Dan ini untuk di kalangan masyarakat kita menggunakan istilahnya menjual ikan tanpa kehilangan ikan. Jadi bagaimana kita menarik pemancing-pemancing dari luar, dan alhamdulillah dari kegiatan fun fishing di 2012, 2013, di tahun itu juga ada pemancing internasional yang datang untuk mencoba sampai tahun 2013. Next. Nah, terkait tindak lanjut atau kegiatan yang akan kita lakukan, terutama kami dari yang menggeluti di sektor perikanan, terkait kondisi salah satu tempat di kami yang merupakan blank spot ke hati. Seperti kita ketahui di Indonesia ada 3 lokasi blank spot ke hati. 1 di pesisir barat Sumatera, 2 di sektor perbatasan negara Kalimantan, yang 3 di Maluku Utara. Untuk di Kalimantan sendiri dari utara Kayan Mentarang, geser ke barat mengarah ke Kalimantan Tengah di Cagar Alam, saya lupa apa nama itu. Terus yang terakhir di Betung Krihun, itu di perbatasan antara Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Itu merupakan lokasi blank spot ke hati, dan untuk di Taman Nasional Betung Krihun Danau Sentarum direncanakan tahun ini akan dilakukan ekspedisi ke hati. Dan di situ insya Allah mudah-mudahan kami juga akan ikut serta, dan mohon doa restunya agar dalam kegiatan ini kami bisa menemukan jenis-jenis yang baru, syukur-syukur itu jenis baru di Indonesia. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irawan, menarik banget. Tadi seperti yang dikatakan Mbak Ayu di depan, kita itu kan negara megadiversity dengan kekayaan yang luar biasa. Harus kita yang di depan. Jadi dari rasa ingin tahu, rasa ya kita punya kekayaan apa sih, seperti apa, seberapa kaya, apa saja yang kita punya. Ini Mbak Ayu dan Mas Irawan ini terus menggali gitu ya dengan banyak riset-risetnya. Hal sederhana yang tadi memulai Mbak Ayu jadi tertarik dengar suara gitu ya, morning call-nya, wah langsung menetapkan hati, oh ini yang akan jadi destininya. Kemudian tadi Mas Irawan juga gitu, dari hobi mancing loh ya, jadi dari hobi mancing terus gimana caranya ini tetap bisa menggali lebih banyak kekayaan di Des Kapuas, tapi juga terus melakukan riset dengan apa yang dipunyai. Mbak Ayu tadi disampaikan ketika refleksi itu kapasitas dan kolaborasi itu jadi poin pentingnya. Dari apa yang sudah dilakukan selama ini, apa yang masih menjadi cita-cita kok kayaknya masih ada PR ini nih yang pengen aku kerjakan. Apa itu Mbak Ayu? Kalau misalkan dari apa yang kami lakukan selama ini, terutama untuk riset jangka panjang, biasanya dari hasil penelitian akan ketemu jawabannya, tapi akan timbul pertanyaan baru. Nah, itu akan menimbulkan banyak kesempatan lagi sebenarnya bagi kita untuk melakukan riset. Dan kita butuh sekali banyak teman-teman yang masih muda, yang berjiwa muda untuk aktif di dalam kegiatan konservasi. Khususnya kalau dalam hal ini adalah konservasi primata gitu. Karena satu pertanyaan, satu jawaban akan menimbulkan pertanyaan hal yang lainnya. Jadi peningkatan kapasitas yang coba kami lakukan, salah satunya adalah dengan menyediakan beasiswa untuk teman-teman mahasiswa yang tertarik ingin melakukan penelitian tentang owa Jawa khususnya, itu bisa bergabung dengan kami, kemudian kami ada mentoring juga Bu. Jadi harapannya dari sana mulai itu dipupuk benih-benih peneliti selanjutnya untuk generasi di masa yang akan datang. Lalu kemudian PR selanjutnya adalah bagaimana menjaga inklusivitas agar kita sebagai peneliti tidak merasa eksklusif, agar kita sebagai peneliti tidak merasa bahwa ini adalah data milik kita sendiri. Padahal kadang kita juga belajar dari masyarakat dan sebaliknya seperti itu. Jadi adanya pertukaran informasi itu sangat penting dan bagaimana cara mengubah apa yang kita tahu menjadi lebih sederhana. Itu sih Bu cita-citanya untuk ke depan. Oke. Kalau Mas Irawan ada sesuatu yang masih belum kesampaian enggak? Kalau dari saya pribadi, jujur dengan semakin ya kita makin bertambah umur tentu melakukan pengkaderan. Jadi saya ingin mencoba mendorong juga rekan-rekan PEH yang lain yang lebih muda. Terutama saya sering ingetin di saat kita mau menekunin sesuatu hal, tentukan dulu dari awal passion kita mau kemana. Apalagi kalau sesuatu hal itu kita awali dengan hobi, tentu jalannya juga akan enak. Tapi kalau suatu kegiatan kita jalani dengan keterpaksaan, ya hasilnya juga tidak akan dapat gitu. Dukungan pimpinan gimana? Kayaknya asik banget nih, semua bisa jalani. Sebagai ASN kan kita selalu pasti ini jadi faktor penting juga. Ada sesuatu yang masih diinginkan lebih lagi nggak? Saya tidak mau menengok ke belakang, ya saya sekarang bersyukur alhamdulillah pimpinan yang kami karena baru pergantian pimpinan Pak Satata, terima kasih Bapak karena Bapak saat ini memimpin kami dan adanya kegiatan eksplorasi yang direncanakan tahun ini dan mungkin tahun-tahun berikutnya itu sangat memuaskan dahaga kami selaku pengendali ekosistem hutan yang di level tapak. Selama ini kita hanya tergantung dengan anggaran rutin yang mohon maaf terkadang tidak mencukupi. Kadang kita kegiatan kayak kemarin saya sempat ngobrol dengan rekan dari Papua, Mas Reza, saya juga sama miris di saat kita harus mengeluarkan effort sendiri, dana sendiri untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya hasilnya itu juga bukan untuk kita sendiri, untuk yang lain, untuk institusi. Nah, dengan adanya support pimpinan ya itu alhamdulillah sekali baik kami yang ada di lapangan. Tadi kan Mas Irawan cerita ya sebenarnya beride banyak sekali kegiatan juga termasuk tadi yang fun fishing segala macam gitu ya. Tadi cerita di fun fishing itu ada udah pakai slogan catch and release gitu. Pernah nggak ada yang protes ini udah dipancing dilepasin lagi apa nggak kesakitan tuh ikannya? Ada hal-hal yang ditemuin seperti itu nggak? Atau semua support atau ada saja juga yang Ya ada, tetap polemik itu pasti ada, bukan hanya masalah
kegiatan Sebenarnya itu pemancing ikannya ada. kesakitan nggak kalau dilepas lagi? Ya kalau mengacu dari literatur yang ada sebenarnya ikan itu tidak mengalami rasa sakit sebenarnya karena dari yang literatur kita baca dari Universitas Wyoming sudah melakukan penelitian terhadap dampak kegiatan mancing. Di situ mereka menyampaikan bahwa di ikan sendiri tidak memiliki reseptor sensor yang bisa mengirimkan rasa sakit. Terus ada juga penelitian mengatakan bahwa pada ikan mereka tidak memiliki serat C atau nociceptor. Nah yang terakhir lagi kembali lagi dari Universitas Wyoming yang meneliti tentang otak ikan bahwa di dalam otak ikan tidak memiliki neokortek atau tidak memiliki sensor persepsi. Artinya ikan itu tidak, ya menurut kajian mereka para pakar mengatakan tidak merasakan rasa sakit gitu. Yang tentu kalau mau lebih detail bisa hubungi mereka. Karena kita kan lebih ke praktisi, bukan harus sampai meneliti ke otak-otak ikan untuk mendapat jawaban kan. Oke, tapi paling enggak kan ada adik di sini juga, teman-teman semua jadi tahu jawabannya. Karena seringkali terdengar komentar-komentar itu gitu ya ketika Dan kita mungkin lihat sedikit aktivitas. menambahkan lagi, dari berawal mancing juga, kita kan kadang tertarik ini jenis ikan ini apa. Dan waktu itu juga ditopang jaringan internet mulai masuk, nah, baru kita bisa browsing. Dulu di saat belum ada ini ya sudah dapat gitu ya, paling dipoto atau sekedar tanya kawan kiri kanan. Nah, dari situ ada 4 jenis yang menjadi daya tarik kenapa sampai saya mau berkecimpung di bidang ikan, yaitu ikan semah, itu dari genus Thor, itu ada 2 jenis yang ada di Betung Grihun, yaitu Thor tambroides dengan Thor tambra. Dan kemarin sudah sempat saya sampaikan ke Dr. Sunarko, sedikit protes kenapa dari dulu sampai sekarang kok statusnya masih DD. Ini kawan-kawan yang di jalur penelitian seperti apa kiprahnya gitu. Nah itu dari yang kedua jenis genus Hampala, Hampala bimaculata dengan Hampala macrolepidota. Dan 4 jenis ikan tersebut di kami para pemancing termasuk ikan tropi. Jadi kalau mendapat itu menjadi semacam kayak kebanggaan. Jadi mungkin berbeda dengan macam dapat ikan wadar atau apa. Nah, jadi ada sensasinya itu berbeda. Dari situlah mulai ketertarikan makin mendalam untuk menekuni di sektor perikanan. Dan saat ini untuk di lokasi tugas yang saat ini di Danau Sentarum, kita berbicara tentang perlindungan ikan lebih ke konteks ke habitat. Jadi perlindungan tempat tinggalnya. Saat saya pertama tugas di situ, saya karena mantan orang perpetaan, saya buka peta rupa bumi, saya tengok degradasinya cukup tinggi. Artinya bagaimana dengan kelompok, alhamdulillah disupport dengan kawan-kawan kelompok masyarakat, yaitu masyarakat peduli api. Kita membuat dari pengalaman musim kemarau panjang 2019, kita membuat embung-embung air untuk fungsi lindung. Satu, untuk memberikan tempat perlindungan ikan di saat kemarau puncak. Keduanya menjadikan sumber air di saat ada kebakaran. Ketiganya yang menghambat pergerakan oknum-oknum yang suka melakukan illegal fishing di saat air surut. Karena air surut itu kan untuk harvesting ikan kan sangat mudah. Nggak perlu pakai alat, hanya pakai model tangan atau pakai serok aja udah dapat. Nah itu ya tambahan sedikit, terima kasih. Terima kasih Mas Irawan. Mbak Ayu bicara OWA, tadi kan Mbak Ayu baru cerita yang diteliti, memang tertarik sekali dengan perilaku di suara gitu ya, bagaimana morning call-nya owa Jawa, kemudian ternyata jantan betina itu tidak duet. Nah, hal lainnya apa lagi nih yang cukup menarik owa Jawa selain tentunya monogami tadi ya. Kalau ibu-ibu begitu dengar monogami, ini berarti emang tipe setia ini gitu ya, bukan yang apa Mbak Ayu? Salah satu hal menarik dari owa Jawa saya rasa yang bisa dipelajari adalah bagaimana terjadinya transfer informasi dari ibu ke anakan. Jadi anak ini akan dapat informasi pertama mengenai jenis-jenis pakan apa saja sih yang bisa dimakan di hutan, itu terutama dari ibunya. Lalu kemudian begitu bertambahnya umur, dia menuju kedewasaan di usia remaja, ini akan berubah sama persis seperti manusia. Hubungan dengan ibunya akan lebih renggang, tapi dia akan lebih dekat kepada anak-anak yang lebih tua, kakak-kakaknya, seperti itu. Lalu kemudian dari situ juga terjadi transfer informasi dan budaya dari yang lebih tua ke anaknya. Jadi ketika terjadi penangkapan, perburuan, atau misalkan si owa itu dipelihara, putus
informasi yang harusnya didapatkan oleh si anak OA ini. Yang tadinya mungkin dia bisa bersuara dengan ada female greet call-nya, dengan ada liukannya, sekarang jadi nggak ada. Atau mungkin yang tadinya dia tahu jenis-jenis pakan buah-buahan yang bisa dimakan itu apa aja, sekarang jadi nggak tahu. Jadi itu informasi yang terputus. Dan bisa mengamati itu di alam, bagaimana terjadi interaksi antara ibu dengan anak. Lalu kemudian yang paling sedih menurut saya adalah ketika melihat satu anak OA harus keluar dari kelompoknya karena usia. Jadi kayak di manusia pun dia harus mandiri begitu sudah cukup usia. Karena di sini terjadi perilaku agresif dari induknya kepada anaknya. Kalau anaknya jantan, maka bapaknya yang biasanya akan melakukan kegiatan agresif, perilaku agresif kepada anaknya. Kalau anaknya betina, maka ibunya yang akan melakukan perilaku agresif. Dan itu cukup intens kalau misalkan teman-teman lihat di hutan, jadi itu bisa terjadi kejar-kejaran, pemukulan, gak boleh makan bareng, sampai akhirnya anaknya sendiri yang menjaga jarak, kemudian lebih dewasa pergi dari kelompok dan mencoba untuk mencari kelompok baru, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Mbak Ayu, Mas Irawan, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengarkan tadi cerita singkat dari Mas Irawan dan juga Mbak Ayu tentang apa yang sudah dilakukan gitu ya sebagai pegiat konservasi. Mas Irawan terkait dengan biodiversity di DAS gitu ya, daerah aliran sungai, dan kemudian Mbak Ayu banyak berkecimpung di primata. Sekarang pasti masih banyak nih yang ingin ditanyakan kepada Mbak Ayu maupun Mas Irawan. Masih ada waktu kita, Bu Desi, sampai 10 menit lagi ya? Oke. Masih ada waktu 10 menit kalau ada yang ingin ditanyakan. Jangan-jangan di sini adik-adik ada yang belum pernah lihat OWA juga. Siapa yang belum pernah lihat OWA? Pernah lihat OWA? Jangan ada yang belum pernah lihat OWA. OWA itu seperti apa? Gak bisa bedain OWA, monyet. Iya. Ada yang ingin ditanyakan ke Yuk, Mas Irawan, oke, silahkan. Di ujung sisi kiri. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizda Anggun Oktarin, saya dari Institut Pertanian Bogor. Pertanyaan saya ajukan kepada Teh Rahayu Oktaviani. Pertanyaan saya adalah, apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan jumlah owa Jawa di alam liar, dan apa saja kegiatan-kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terusiknya atau bahkan menyebabkan penurunan jumlah owa Jawa di alam liar? Cukup, terima kasih. Terima kasih Mbak Dauh ya? Rizda, kok saya bisa dengarnya Dauh? Mbak Rizda dari IPB, ada lagi? Di tengah silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menuju siang semua Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Lydia Damayanti. Saya dari pecinta alam dan juga mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Terbuka. Jadi di pecinta alam itu kan pasti ada buat naik ke gunung ya, dan ada susur sungai juga. Nah, di naik gunung itu kan kita ke Halimun juga, naik ke Salak. Pasti kita juga bertemu langsung dengan beberapa primata termasuk owa. Nah, makanan-makanan yang kita makan di bawah, di dataran rendah ini, di kota, kan kadang beberapa ada yang dicuri sama mereka. Apakah atau bahkan kita mencoba untuk ngasih berbagi makanan. Makanan-makanan apa saja yang boleh kita kasih, dan interaksi wajar seperti apa yang boleh kita berikan ke primata itu. Dan kalau boleh ngasih saran ke Mbak Ayu, kan tadi kan ada ngasih pendidikan ke lingkungan sekitar ya. Mau usul entah itu nanti di Hari Primata Indonesia tanggal 30 Januari kalau nggak salah, atau nanti di Hari Gunung, mohon untuk diadakan pendidikan juga mengenai supaya kita para pecinta alam dan mahasiswi atau bahkan orang-orang yang ingin konservasi seperti Mbak Ayu, sukses Mbak Ayu, semoga saya juga bisa, itu untuk memberikan pendidikan mengenai OWA dan supaya kita juga bisa
berinteraksi seperti tadi Mbak Ayu caranya seperti itu, kami juga ingin bisa mengerti supaya bisa lebih dekat dan supaya kami juga bisa menyebarkan ilmunya ke yang ada di sekitar lingkungan kita, bahwa primata itu enggak semua makanan yang dimakan manusia bisa diberikan ke primata juga, meskipun kita bisa berinteraksi langsung saat kita sedang pendakian atau bahkan kita sedang perkemahan di atas gunung. Nah, untuk pertanyaan sama Pak Irawan, kebetulan saya pernah susur sungai juga dan ada beberapa hal yang dari internal sih sebenarnya. Itu ada beberapa hal viral di Twitter. Ada beberapa pemerintah yang justru menyebarkan atau melepaskan bibit ikan nila di sungai secara luas, kan itu kan bisa invasif ya. Karena sebenarnya ikan nila itu ada beberapa orang yang berpendapat bahwa ikan nila itu sebenarnya ikan hasil budidaya, bukan untuk ikan yang dilepaskan ke sungai secara luas. Apakah benar seperti itu dan apakah caranya tepat untuk bisa membudayakan ikan nila dilepaskan secara luas gitu, atau ada ikan lain yang boleh untuk dilepaskan? Itu pertanyaan pertama buat Pak Irwan. Yang kedua, kan ikan itu termasuk salah satu makanan yang sertifikasi halalnya tidak perlu diuji. Cara untuk para penggiat air tawar, penjaga air tawar, konservasi air tawar itu untuk menjaga tetap ikan air tawar dari sertifikasi halal itu, apakah ada kontrolnya atau ya udah nanti juga akan berkembang biak secara umumnya untuk ikan air tawar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada satu lagi boleh, kalau enggak saya akan kembali ke narasumber. Oh, di atas, oh maaf ini soalnya slow sekali jadi nggak kelihatan. Di atas bisa open mic? Ada yang standby mic di atas? Atau teriak? Ada, oke silakan. Agak geser ke sini, jangan pas apa lampu. Sebelumnya terima kasih buat kesempatannya. Mungkin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angela. Di sini kebetulan saya sedang berkuliah juga di Institut Pertanian Bogor. Di sini mungkin pertanyaannya sederhana aja buat Kak Rahayu mungkin. Jadi saya tadi sempat tertarik juga mengenai Owa Jawa dan tadi sempat disinggung juga terkait persebaran informasi tentang Owa Jawa sendiri. Nah, saya tadi juga sempat baca terkait Owa Jawa ini ternyata mengalami pengancaman juga yang cukup serius terkait kondisi psikologisnya gitu Kak. Jadi mungkin mau ingin dijelaskan lebih jelas lagi terkait apa saja sih yang menjadi ancaman si psikologis Owa Jawa ini, terus langkah apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu, karena ini menarik aja sih tentang psikologis gitu. Tadi soalnya sempat disinggung terkait penyebaran informasi dari Owa Jawa sendiri. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih. Ini sudah ada 3 penanya, Mas Irawan dan Mbak Ayu. Beberapa banyak untuk Mbak Ayu, tapi ada juga untuk Mas Irawan. Perlu saya ulang lagi pertanyaannya atau sudah? Oke, baik. Silahkan, dari Mbak Ayu dulu atau Mas Irawan? Mbak Ayu dulu, monggo. Baik, terima kasih. Ini ada 2 poin yang saya tangkap di sini terkait satu penyebaran ikan ke alam dan satu masalah sertifikasi halal pada produk ikan. Baik, untuk yang pertama, memang penyebaran ikan itu sendiri itu di dunia maya sempat menjadi perdebatan. Sementara bagi kami sendiri dalam etika hubungan antar stakeholder, ya kita biasanya saling ngingetin ke antar sesama staf. Ini kebanyakan memang dilakukan oleh mereka yang dari dinas-dinas perikanan atau pemerintah daerah, yang mana mereka mungkin belum memahami aturan main. Kalau kita mau melepas liarkan atau menebar ikan itu prioritasnya adalah jenis yang asli yang ada di situ. Sementara ikan nila sendiri itu kategorinya sebenarnya udah masuk kategori invasif. Bahkan saya berapa kali ngomong diskusi dengan kawan, saya mengkategorikan ikan nila ini lebih berbahaya ketimbang piranha.
Karena apa? Piranha menyerang fisik ikan. Tapi kalau ikan nila, dia kan pemakan lumut, dia juga memakan telur-telur ikan yang ada. Nah, itu lebih sadis lagi, membunuh dari individu yang belum tumbuh. Nah, terus bagaimana upaya ya mungkin bisa dari adik-adik juga mengingatkan. Misalnya di daerah adik ada dinas mau bikin acara sebar ikan di situ A, B, C dengan ikan nila, mungkin dikasih pemahaman bahwa aturan atau kaidah penyebaran ikan itu seperti apa yang ideal agar tidak merusak ekosistem atau merusak tatanan yang ada di suatu ekosistem yang makan ditebar ikan itu. Nah, itu terkait yang nomor 1. Terus terkait yang nomor 2, ini jadi saya teringat terkait sedikit komplain juga, saya nanya dengan kawan pemain madu terkait sertifikasi halal juga di madu. Saya bilang madu ini ya dihasilkan oleh lebah. Jadi yang dimaksudkan halal di sini adalah proses dalam mengubah dari bahan mentah menjadi bahan yang siap saji, itu prosesnya. Ikan memang halal, tetapi di saat prosesnya Anda menggunakan barang-barang atau terkontaminasi najis, itulah yang akan menjadikan produk itu menjadi haram. Nah, mungkin ini akan lebih cocok yang jawab tuh dari Dinas UMKM, karena disitulah mereka yang ini. Saya sedikit paham karena, sedikit mengerti, karena waktu itu pernah dibahas oleh kawan-kawan penyuluh terkait sertifikasi halal produk-produk di kelompok binaan. Nah, mungkin seperti itu, mohon maaf kalau kurang bisa memuaskan terkait yang nomor 2 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Irawan. Monggo lanjut Mbak Yu. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih tadi untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama ya, mengenai faktor penurunan populasi owa Jawa, dan apakah faktor manusia yang mempengaruhinya. Jadi owa Jawa ini dia satu dari 9 spesies kera kecil yang ada di Indonesia. Ada 4 di Sumatera, 4 Kalimantan, tapi cuma 1 yang di Pulau Jawa. Dan sebaran owa Jawa pun dia nggak tersebar mulai dari ujung barat Pulau Jawa sampai ke Jawa Timur, itu enggak. Tapi sebarannya itu cuma bisa ditemukan di 30 sampai 50 kantong populasi yang masih kantong habitat yang masih tersisa. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi sebarannya sehingga terjadi penurunan populasi sebagai contoh. Jadi kalau misalkan dilihat dari dulu, itu terjadi penurunan kualitas hutan dari tahun ke tahun, itu yang sempat terjadi, tapi lalu kemudian semua stagnan, semua stabil, sampai akhirnya populasi ini terpisah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tapi faktor manusia di mana hampir lebih dari 60% populasi masyarakat Indonesia tinggal di Pulau Jawa, itu juga yang menjadi salah satu pengaruh kenapa si owa Jawa itu sendiri cuma ada di beberapa habitat tertentu. Yang paling utama adalah owa Jawa membutuhkan hutan, owa Jawa membutuhkan pohon untuk berangkiasi. Begitu pohon-pohon ini hilang, begitu pohon-pohon ini sudah tidak ada, pada akhirnya itu. Jadi owa Jawa tidak bisa pindah ke habitat yang lainnya. Itu yang paling utama. Kemudian faktor secara alami adalah birth rate atau rentang kelahiran. Si owa Jawa ini rentang kelahirannya cukup lama, 2,5 sampai 3,5 tahun. Jadi itu juga yang membuat populasinya pun tidak sebanyak misalkan monyet ekor panjang, seperti itu. Sudah terjawab? Terima kasih. Saya langsung ya Bu untuk pertanyaan yang kedua, yang teman-teman dari pecinta alam. Tadi yang pertama tentang interaksi langsung. Kalau boleh saya kasih tahu dulu, tidak ada interaksi langsung yang terjadi antara kami teman-teman di lapangan dengan owa Jawa. Ada etika yang harus diketahui oleh teman-teman peneliti, pengamat, dan praktisi ketika di lapangan, tidak boleh memegang, tidak boleh memberi makan, tidak boleh berinteraksi langsung dengan satwa liar. Itu yang paling utama. Makanya itu juga yang menjadi salah satu SOP kami ketika berada di lapangan kepada teman-teman yang akan melakukan penelitian, magang, kemudian juga ketika dilakukan patroli dan sebagainya, itu harapannya bisa dipatuhi. Jadi tidak boleh memberi makan kepada satwa liar, khususnya untuk primata, seperti itu. Lalu tadi sebenarnya kesempatan banyak banget untuk teman-teman yang hobi untuk mendaki gunung, susur sungai, ini berkaitan dengan topik yang tadi dibahas sebelumnya, citizen science atau sains warga. Teman-teman memegang handphone di mana-mana. Sebenarnya dari teman-teman sendiri banyak informasi yang bisa didapatkan sepanjang jalan menyusuri gunung, menyusuri lautan, sungai, dan sebagainya. Banyak biodiversitas yang bisa teman-teman raih, seperti itu. Itu salah satu fungsi teman-teman yang masih muda ini nih, kalau misalkan teman-teman tertarik untuk melakukan kegiatan konservasi bisa dimulai dari hal yang paling kecil. Lalu kemudian tadi makanan apa saja sih yang bisa diberikan kepada satwa primata? Tidak ada. Jadi satwa liar sudah memiliki mekanisme alaminya untuk
mengkonsumsi makanan yang sudah ada di hutan. Untuk owa Jawa di hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, ini habitatnya baik sekali, stabil sekali, hutan pegunungan bawah yang masih tersisa. Kami mencatat sekitar 112 tumbuhan pakan yang dikonsumsi oleh owa Jawa itu sendiri. Jadi sebenarnya makanannya pun sudah lebih variatif. Jadi ketika teman-teman misalkan ketemu owa Jawa di alam, biasanya reaksi alami dari si satwa tersebut biasanya akan kabur, nggak akan mendekati. Kecuali teman-teman yang mendekati untuk mencoba untuk mengasih makan. Nah itu yang nggak boleh, itu yang harus dihindari. Jangan memberi makan kepada satwa liar, karena bisa jadi akan ada potensi transmisi penyakit dari kita ke satwa tersebut ataupun sebaliknya. Kalau teman-teman ingin tertarik untuk berinteraksi langsung, cukup dari jauh, gunakan binokuler ataupun kamera seperti itu. Lalu kemudian tadi sarannya bagus sekali, penting sekali adanya pendekatan yang lebih jauh lagi. Mungkin nanti bisa ngobrol sama teman-teman juga terkait untuk diadakan pendidikan lingkungan, terutama untuk teman-teman pecinta alam. Karena biar teman-teman yang punya akses untuk susur gunung dan segala macam juga bisa lebih menjadi kader konservasi seperti itu. Terima kasih. Lalu yang ketiga, tadi pertanyaan menarik sekali ya tentang kondisi psikologis. Kebetulan saya belum pernah bicara empat mata sama owa Jawa, jadi saya nggak tahu kondisi psikologisnya seperti apa sama si owa Jawa itu sendiri. Tapi biasanya terjadi perbedaan perilaku. Saya bisa ngelihatnya cuma dari sisi perilaku karena saya bukan psikolog. Jadi biasanya terutama untuk owa-owa yang eks peliharaan. Satwa yang biasanya dirawat oleh manusia yang kemudian biasanya kalau misalkan satwa ini sudah tumbuh besar, udah nggak lucu lagi, dibuang begitu saja. Nah itu yang terjadi adalah ketika mereka harus masuk pusat rehabilitasi, mereka harus masuk pusat penyelamatan satwa, setelah diselamatkan akan ada terjadinya perilaku stereotype. Jadi perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Seperti misalkan dia akan bolak-balik pegang teralis besi, seperti itu. Jadi yang menunjukkan stres secara berkala. Itu yang bisa kita lihat dari sisi perilakunya, bukan dari psikologisnya. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan penelitian psikologis atau kognitif itu bisa dilakukan di dalam settingan ex situ konservasi. Seperti itu, semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu, menarik sekali ya. Siapa yang pengen penelitian psikologisnya? Wah, memang sangat menarik. Kita menggalinya harus pinter-pinteran gitu. Ilmunya harus lebih dari sekedar kalau kita belajar manusia bisa ditanyain, bisa di Baik, ini sudah pukul 11.10, ini panitia sudah ngawe-awe. Kita akan putar suara owa Jawa yang tadi sebenarnya suaranya Mbak Ayu aja udah persis banget. Tapi ini buat teman-teman semua, kita akan dengarkan seperti apa sih suara owa Jawa yang membuat Mbak Ayu menetapkan pilihannya pada owa Jawa. Dan itu suara owa Jawa pertama yang pernah saya dengar di alam waktu penelitian. Itu suaranya owa yang membuat Mbak Ayu jatuh cinta. Makanya tadi nirukannya juga nggak kalah persis sekali apa yang didengar Mbak Ayu. Baik teman-teman sekalian, menarik sekali apa yang sudah disampaikan Mas Irawan dan juga Mbak Ayu. Semoga ini menginspirasi teman-teman sekalian untuk bisa melakukan banyak hal. Tidak harus besar, mulai dari yang kecil. Tadi dari yang mulai hobi ketika tergerak dari hobi mancingnya Mas Irawan gitu ya. Kemudian Mbak Ayu pun juga demikian. Banyak hal bisa dilakukan. Tadi Mbak Ayu juga sudah sempat mention gitu ya. Teman-teman semua sekarang eranya udah selalu pegang HP, dimanapun pegang HP. Bisa berkontribusi langsung menjadi citizen science ketika menemukan banyak hal. Karena kita negara Indonesia ini punya kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Tadi Mas Irawan yang sudah penelitian dari sejak 2014 mengeksplor Kalimantan pun masih banyak yang belum diungkap gitu ya, masih blank spot yang masih kan pokoknya semua harus bisa digali. Nah ini jangan pernah lewatkan kalau ketemu sesuatu yang bikin penasaran, mulai dari foto, cari info, cari itu
pasti akan membangkitkan keingintahuan. Ketika keingintahuan itu bangkit, tahu lebih, meneliti lagi, nanti lama-lama rasa untuk menjaga, untuk bisa itu melestarikan apa yang ada di Indonesia ini pasti akan tumbuh. Seperti kita lihat Mbak Ayu, Mas Irawan, sudah jadi passionnya, bahagia ketika menjadi pegiat konservasi. Oke, saya tidak akan berpanjang lagi. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih tentunya ke Mas Irawan dan Mbak Ayu. Saya percaya tidak akan pernah berhenti untuk menjadi pegiat konservasi. Dan semoga ini semua bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk bisa menjadi bagian melestarikan alam Indonesia. Saya tutup sesi ini dengan sebuah pantun. Ibuku namanya Titi, kalau senang suka menari. Jagalah keanekaragaman hayati agar tetap terjaga di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.